Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Erni Rahmati selaku dosen mata kuliah proses bisnis TI yang saya hormati dan yang saya banggakan. Malam ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisa Proses Bisnis TI pada website penjualan PT Haji Karpet. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Tamalasari, yang kedua ada Muhammad Fadila, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ahmad Wahyudi, dan yang terakhir ada Muhammad Rafli Nurimawan. Selanjutnya latar belakang kenapa kami memulai judul ini, yaitu dalam era digital saat ini, teknologi informasi TI telah menjadi komponen penting dalam menunjang efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. PT Haji Karpet sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam dunia industri penjualan karpet menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan proses bisnisnya guna meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan website pada penjualan berbasis teknologi informasi. Website ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek operasional, mulai dari manajemen inventory, penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah apa aja yang ada di PT Haji Karpet dalam sistem penjualan. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan pada Haji Karpet bekerja. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh sistem penjualan terhadap efektivitas pengelolaan barang di Haji Karpet. Yang ketiga, apa saja kendala yang ditemui terhadap sistem penjualan yang berjalan di Haji Karpet. Yang keempat, bagaimana pihak perusahaan dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap sistem penjualan yang sedang berjalan. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck dalam proses penjualan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan inventory, yaitu memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan pasar melalui manajemen stok yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki layanan pelanggan, yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui sistem penjualan yang terintegrasi dan responsif. Yang terakhir, memastikan integrasi sistem yang baik, meningkatkan interoperabilitas antara berbagai sistem yang digunakan perusahaan untuk aliran informasi yang lebih efektif. Berikut profil singkat perusahaan dari PT Haji Karpet. Hernadi Haji Karpet merupakan singkatan dari Hernadi Jaya Karpet Abadi atau biasa disebut Haji Karpet. Berdiri sejak tahun 2005, PT Haji Karpet telah banyak memproduksi karpet handmade atau handoof untuk customer dari seluruh Indonesia. Bahkan kami juga dipercaya dalam pembuatan karpet untuk instansi pemerintahan seperti Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya. PT Haji Karpet memproduksi karpet custom berkualitas untuk berbagai kebutuhan seperti karpet masjid, ballroom, karpet hotel, karpet kantor, karpet permadani, karpet tangga, karpet koridor, karpet rumah, sajadah, dan kaset lainnya. Visi dari PT Haji Karpet yang pertama, menciptakan peluang usaha dengan memperbanyak keagenan di seluruh Indonesia. Yang kedua, menjadi perusahaan terbaik di bidangnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan karyawan dan ikut membantu menciptakan ekonomi umat. Misi dari PT Haji Karpet yaitu menjadi perusahaan multinasional yang terpercaya, profesional, dan unggul di bidangnya, serta bermanfaat untuk mengangkat ekonomi umat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tamalasari dengan nomor NIM 19215163. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur website pelanggan, yang dimana pelanggan ini masuk tampilan website Haji Karpet, lalu sistem akan menampilkan tampilan utama. Selanjutnya, pelanggan akan melihat isi tampilan utama website. Nah, di tampilan ini, pelanggan bisa memilih aksi, yaitu bisa men-scroll, melihat produk, melihat portofolio, melihat tentang kami, melihat e-katalog, melihat artikel, melakukan pesan WA. Di sini untuk melihat halaman tampilnya saja, kita cukup scroll, pilih aksi scroll, maka sistem ini akan menampilkan isi halaman penuh. Selanjutnya, pelanggan itu hanya bisa melihat isi halaman penuh saja. Jika kita memilih aksi melihat produk, maka sistem akan menampilkan isi produk dan pelanggan hanya bisa melihat produknya, isi produknya. Selanjutnya, pelanggan akan memilih aksi, yaitu melihat portofolio. Sistem akan menampilkan isi portofolio, lalu pelanggan akan melihat isi portofolio. Selanjutnya, pelanggan memilih aksi melihat tentang kami. Sistem akan menampilkan isi tentang kami, lalu pelanggan akan melihat isi tentang kami. Selanjutnya, kalau jika memilih aksi melihat e-katalog, berarti pelanggan akan melihat e-katalog, lalu akan menampilkan isi e-katalog. Selanjutnya, pelanggan akan melihat isi e-katalog. Jika pelanggan memilih aksi melihat artikel, berarti sistem akan menampilkan isi artikel. Pelanggan selanjutnya akan melihat isi artikel tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan ingin melakukan transaksi atau pemesanan, hanya bisa dilakukan melalui pesan WA. Maka kita akan memilih aksi melakukan pesan WA. Selanjutnya, sistem akan menampilkan WhatsApp. Lalu pelanggan akan melakukan pemesanan lewat WhatsApp. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur website untuk admin. Di sini aktornya yaitu ada admin dan sistem. Yang dimana admin melakukan login, maka sistem menampilkan from login. Selanjutnya, maka admin memasukkan username dan password. Dan sistem akan mendeteksi valid atau tidaknya. Jika tidak, maka menampilkan pesan kesalahan, lalu admin akan memasukkan lagi username dan password. Jika valid, maka menampilkan halaman dashboard. Nah, admin akan melihat tampilan dashboard, lalu admin di sini memilih aksi. Aksinya itu ada mengubah tampilan, mengelola barang, dan mengelola admin. Mengubah tampilan, maka sistem akan menampilkan from tampilan, lalu admin akan mengubah tampilan. Jika memilih aksi mengelola barang, maka sistem akan menampilkan halaman barang, lalu selanjutnya admin akan memilih aksi lagi, yang dimana bisa menambahkan barang, mencari barang, menghapus barang, dan mengedit barang. Jika menambahkan barang, maka sistem akan menampilkan from tambah. Selanjutnya, maka admin akan mengisi from tambah tersebut. Jika mencari barang, maka sistem akan menampilkan pencarian, dan admin akan melihat isi pencarian. Jika memilih menghapus barang, maka sistem akan menampilkan menghapus data barang, lalu selesai.
Nah, jika admin memilih aksi mengedit barang, maka sistem akan menampilkan from edit. Selanjutnya, admin akan mengisi from edit. Di sini jika kita memilih aksi mengelola admin, maka sistem akan menampilkan halaman kelola admin. Lalu di sini admin memilih aksi lagi, mau melihat data, menambahkan, mengubah password atau menghapus akun admin. Ya, kalau jika memilih melihat data, maka sistem akan menampilkan data admin. Dan di sini admin akan melihat isi data admin. Jika memilih menambahkan, maka sistem akan menampilkan form latih tambahan dan admin akan mengisi form tambahan. Jika memilih mengubah password, maka sistem akan menampilkan form ubah. Selanjutnya, admin mengubah password admin. Jika memilih menghapus, maka sistem akan menghapus data lalu selesai. Nah, jika sudah selesai, maka simpan data di sistem dan selesai. Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Arfadila dengan NIM 19215109. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT pada PT HJ Carpet. Yang pertama ada strength, di mana aplikasi atau website dapat mengotomatisasi banyak proses manual, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat waktu respon terhadap pelanggan. Integrasi sistem memungkinkan pemantauan stok secara real-time, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, dan memastikan produk selalu tersedia sesuai permintaan. Dengan sistem penjualan yang terintegrasi, dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Data penjualan dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam, membantu manajemen dalam membuat keputusan yang strategis, serta lebih baik. Untuk weakness, penerapan aplikasi memerlukan investasi awal yang signifikan, baik untuk perangkat lunak maupun pelatihan karyawan. Integrasi berbagai sistem dapat menimbulkan kompleksitas yang membutuhkan pemeliharaan dan dukungan teknis yang terus-menerus. Adanya risiko jika terjadi kegagalan sistem atau serangkaian cyber yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Peralihan dari proses manual ke otomatisasi memerlukan perubahan budaya organisasi yang memungkinkan membutuhkan waktu dan resistensi dari beberapa karyawan. Untuk opportunities-nya di sini, meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh konsumen dapat dimanfaatkan aplikasi maupun website-nya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan online. Data penjualan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren kebutuhan pelanggan, memungkinkan perusahaan mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai. Sistem yang terintegrasi memungkinkan kolaborasi lebih efektif dengan pemasok dan mitra bisnis, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok. Aplikasi yang efisien dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar ke tingkat internasional, membuka peluang bisnis baru. Lalu ada threat, di sini perusahaan pesaing mungkin juga mengadopsi teknologi serupa atau lebih canggih, meningkatkan persaingan di pasar. Risiko keamanan data dan privasi pelanggan menjadi ancaman yang harus dikelola dengan serius, mengingat meningkatnya frekuensi serangan cyber. Regulasi pemerintah terkait dengan teknologi informasi dan perlindungan data dapat berubah, yang memungkinkan memerlukan penyesuaian pada sistem yang ada. Resistensi dari karyawan terhadap perusahaan terhadap perubahan dan penerapan teknologi baru dapat menghambat proses implementasi dan mengurangi efektivitas dari sistem baru. Lalu di sini ada kendala dan solusi, di mana kendalanya terdapat beberapa kekurangan sistem. Yang pertama ada belum adanya otomatis pengurangan stok barang pada saat dimasukkan pembelian. Lalu yang kedua, belum adanya laporan bisa dicetak pada sistem. Solusinya apa? Solusi yang pertama, perlu dilakukan pengembangan sistem dapat secara otomatis mengurangi stok barang saat pembelian dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan sistem pembelian dengan basis data stok. Setiap transaksi pembelian harus mengurangi jumlah stok yang relevan sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Dengan demikian, pembaruan stok akan terjadi secara real time, memastikan bahwa informasi stok barang selalu akurat dan up to date. Lalu solusi yang kedua, diperlukan pengembangan modul
pelaporan dapat menghasilkan laporan inventaris. Model pelaporan harus memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai parameter seperti periode waktu, kategori barang, atau jenis laporan diinginkan. Data yang dihasilkan harus rapi dan mudah dibaca serta dapat dicetak dalam format yang sesuai. Baik, terima kasih. Lalu akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, kepada Muhammad Nurfadilah yang sudah menjelaskan kendala dan solusi di dalam proyek yang kami jalankan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis sistem berjalan. Sebelum masuk ke halaman kesimpulan, saya akan mendemokan terlebih dahulu proses bisnis website PT HJ Carpet. Oke, next selanjutnya kita akan langsung ke halaman websitenya saja. Baik, saya sudah memasuki halaman website dari hjcarpet.co.id. Di dalam proses bisnis kami ini terdapat dua aktor. Yang pertama itu user, yang kedua admin. Admin ini bertugas sebagai pengelola dari website yang tugasnya pertama itu memasukkan barang, menghapus barang, edit barang, terus memasukkan user, menambahkan user baru, menghapus user baru, dan mengedit password user admin yang akan dibuat akunnya. Berikut ada beberapa menu di dalam website kami. Yang pertama itu menu produk, isinya berkaitan dengan produk, portofolio, isinya tentang pemasangan, tentang kami, e-katalog, dan artikel. Ini halaman awal atau beranda. Yang akan saya jelaskan di sini itu alur proses bisnis yang akan dilakukan oleh calon customer terhadap marketing sehingga terjadinya sebuah closing produk. Karena kami menggunakan WordPress, aplikasi WordPress itu untuk penjualannya kita menggunakan WhatsApp, langsung melalui WhatsApp. Tampilan dari user. Jadi fungsinya user itu bisa apa aja? User itu sebatas hanya mengunjungi website, melihat produk, melihat portofolio tentang kami, dan download e-katalog. Selebihnya tidak bisa, kayak memasukkan barang, menghapus barang itu nggak bisa. Jadi sebagian kecilnya itu user hanya sebagai melihat website dan menghubungi pihak dari marketing. Lanjut kita ke halaman admin. Nah, di halaman admin ini ada banyak menu yang terdapat di halaman admin. Hanya saja yang akan saya jelaskan itu beberapa menu saja. Yang akan saya jelaskan itu menu media, menu pengguna, memasukkan barang, menghapus barang, mengedit barang, menambahkan user, dan menghapus user. Pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu cara menambahkan user admin. Nah, untuk cara menambahkan admin ini kita cukup tambah pengguna baru. Nanti di halaman pengguna baru ini diisi nama penggunanya, emailnya, terus nama depan, nama belakang. Situs web itu dikosongkan saja untuk bahasanya bawaan dari situs. Dan untuk kata sandi itu tergantung dari adminnya masing-masing atau calon admin yang akan mengelola dari website tersebut. Lanjut, kita menghapus
admin. Nah, setiap admin itu ada beda-beda. Ada admin utama, ada juga admin yang hanya sebatas dia memiliki fungsi terbatas. Nah, kalau misalkan adminnya itu yang paling utama, dia bisa something, bisa hapus, lihat, kirim, pengaturan ulang kata sandi. Sedangkan kalau admin yang sifatnya komersial atau sebatas mengedit doang, mengedit saja, itu hanya bisa sunting, lihat. Selebihnya itu bisa mengisi artikel. Lalu kita masuk ke menu chat. Nah, fungsi dari menu chat ini sangat penting karena calon customer itu akan, jika tertarik, itu akan menghubungi langsung pihak marketing, dan ketika calon customer menghubungi marketing itu akan terjadi yang namanya negosiasi produk. Dan jika negosiasi produk tersebut sudah dilakukan, sudah selesai, maka akan berbuah hasil closing. Nah, berikut template yang akan dimunculkan di halaman WA marketing ketika calon customer itu mengklik logo dari WhatsApp. Nah, untuk nomor marketing tuh cuma satu saja atau bisa lebih. Nah, untuk nomor marketing itu bisa lebih dari satu. Cuman kalau di sistem website yang kami buat itu secara random ya nomor marketingnya. Jadi nggak satu marketing aja, terlebih usaha yang kami bikin itu ada beberapa cabang. Yang pertama itu cabang dari Jakarta, Bekasi, Cirebon, Surabaya, dan Solo. Sehingga orang yang ada di seluruh Indonesia maupun luar Pulau Jawa itu bisa menghubungi kontak marketing terdekat. Jadi tidak perlu repot ke pusat. Nah, gimana caranya menambahkan produk, menghapus produk, dan mengedit produk? Kita masuk ke halaman Elementor. Jadi fungsinya Elementor itu kita bisa menghapus produk, menambahkan produk, dan mengedit produk. Jadi siapa yang bisa mengedit produk ini? Cuman admin. Kalau user itu nggak bisa. Nah, caranya kita sunting Elementor. Sebelum sunting Elementor, kita pilih terlebih dahulu menu mana yang akan kita ubah atau kita tambahkan. Jadi jangan asal nambahin produk aja, karena kan website juga terlebih harus responsif biar enak dilihat oleh calon customer. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini terdapat beberapa produk kayak karpet baru, karpet masjid, custom, karpet kantor, karpet tangga. Itu kita bisa ubah. Kita klik. Karena kita basisnya e-katalog bukan e-commerce, jadi kita hanya sebatas memasukkan foto produk yang akan kita jual. Kecuali jika website itu e-commerce, itu kita bisa masukkan produk, menambahkan foto. Nanti ketika kita mengklik produk tersebut, itu akan langsung terjadinya masukkan keranjang. Kalau di e-commerce kan seperti itu. Karena kita basisnya e-katalog atau katalog online, jadi kita hanya sebatas memasukkan foto produk. Nah, jika
marketing sudah melakukan closing dengan calon customer, itu lanjut ke proses produksi. Di dalam proses produksi itu terdapat beberapa proses. Nah, yang pertama ada proses desain, pengecekan benang, proses penggambaran, proses latex, finishing, carving, hemming, dan selanjutnya marketing akan melaporkan produk tersebut sudah jadi ke konsumen. Baik, jadi kesimpulannya itu, dalam upaya untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital, PT HJ Carpet perlu melakukan analisa proses bisnis yang komprehensif untuk website penjualan mereka. Dengan memahami dan mengoptimalkan setiap aspek dari proses bisnis penjualan, perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan daya saing secara keseluruhan. Analisa ini akan menjadi dasar bagi PT HJ Carpet dalam mengimplementasikan solusi teknologi informasi yang tepat guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.